Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, kita masuk ke dalam bab bioteknologi, di mana pada bab ini diharapkan kamu dapat memahami pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk. Ya, ada beberapa istilah penting yang nanti perlu kamu ketahui, diantaranya apa itu organisme, kemudian fermentasi, rekayasa genetik, organisme transgenik, DNA, rekombinan. Ya, kemudian ada berbagai bidang pada dihasilkan di bioteknologi di sini. Di antaranya ada bioteknologi pangan yang akan dibahas, kemudian bioteknologi peternakan, bioteknologi kesehatan, bioteknologi lingkungan, dan bioteknologi. Ya, kita lanjut aja ke dalam bioteknologi pangan. Di sini nanti ada beberapa yang mungkin perlu kamu ketahui. Di antaranya yang pertama adalah tapai atau tapai. Ini dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme. Ya, jadi organisme yang sangat kecil yang ada pada daging tapai. Salah satu organismenya yaitu adalah Hamir Saccharomyces cerevisiae. Ya. Kemudian selain daripada Saccharomyces cerevisiae ada jamur Aspergillus dan bakteri Acetobacter aceti juga berperan pada pembuatan tapai. Kemudian produk yang berikut yaitu yogurt, yaitu proses fermentasi suhu dengan bantuan bakteri. Yogurt itu kaya akan protein, kalsium, dan vitamin diantaranya vitamin A, vitamin B, vitamin C, E, dan vitamin K. Ya. Kemudian untuk apa yang dirasakan jika kita minum yogurt, yaitu fungsinya itu bermanfaat untuk meremajakan kulit, kemudian membantu pencernaan, menjaga jantung tetap sehat, dan mencegah hipertensi, mengurangi resiko osteoporosis, yang mengatasi jerawat dan mengurangi kolesterol. Ya, jerawat ini di usia-usia kamu nih antara 13 tahun ke atas ya. Kemudian proses fermentasi susu ini menjadi yogurt melibatkan peran bakteri asam laktat. Ya, diantaranya yaitu Lactobacillus casei, kemudian Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. Dan produk yang ketiga yaitu keju. Keju ini dihasilkan dari proses koagulasi, pengentalan protein kasein susu, dan pemasaran susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Lactococcus B, kemudian Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Yang berikut ini yang biasa kamu temui di Indonesia, yaitu tempe. Di mana tempe ini diproduksi dengan menggunakan teknik fermentasi yang dilakukan dengan cara menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosus pada biji kedelai. Ya. Jadi pada proses benang-benang itulah yang disebut hifa. Nah, ini salah satu gambar daripada proses fermentasi tapai. Ya. Oke. Dan ini yang sebelah kanan adalah bentuk organisme gambarannya ya, dari Hamir Saccharomyces cerevisiae. Kemudian gambar berikut ini salah satu dari makanan olahan yogurt. Dan yang kelima yaitu kecap. Ya, kecap juga terbuat dari kacang kedelai, melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi jamur Aspergillus oryzae. Dan juga Aspergillus solzae dan Aspergillus lenti. Jadi itu proses fermentasi dalam pembuatan kecap juga melibatkan Saccharomyces cerevisiae dan spesies Lactobacillus untuk menghasilkan aromanya.
dan roti. Ini dari bahan utamanya yaitu terigu dan air, ya, dan nut, ya, itu memakai proses fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae, ya. Kemudian proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces itu menghasilkan banyak gas karbon dioksida atau CO2 dan sedikit karbon. Gas karbon ini akan membuat adonan roti mengembang, sedangkan alkohol akan menghasilkan aroma khas pada adonan. Berikut ada minuman beralkohol. Ini adalah untuk teknologi pangan. Ini sebagai ilmu makan Anda tidak kan juga. Jadi bioteknologi ini juga dimanfaatkan alkohol, bir dan wine. Bir ya, kan minuman beralkohol yang terbuat dari serealia, sedangkan wine sendiri terbuat dari ekstrak buah. Jadi pembuatan minuman beralkohol juga melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces. Jadi dari penjelasan contoh-contoh bioteknologi yang dihasilkan dari pangan ini, nanti akan ada dampak positif dan negatifnya, ya, dirasakan oleh manusia. Dan ini ada gambar dari kacang kedelai yang telah ditumbuhi oleh jamur Aspergillus, dan di sebelah kanannya adalah proses fermentasi. Dan yang berikut adalah bioteknologi pertanian. Jadi dalam bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan penerapan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan cara melakukan manipulasi susunan gen suatu. Jadi gen daripada suatu organisme itu sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat. Nah, manipulasi susunan gen dapat dilakukan dengan cara menambah gen satu yang diambil dari organisme yang lain, atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam tanaman yang susunan gennya telah dimanipulasi disebut dengan tanaman transgenik. Ini salah satu contohnya, yaitu ada gambar beras berwarna putih dan gluten rice yang berwarna kuning, ya. Kemudian bioteknologi peternakan, ya, itu dengan cara melakukan rekayasa genetika dengan ya, ini contohnya pada sapi dan dihasilkan daging yang khas dan ada gambarnya, ya. Ini gambar sapi biasa, di gambar sapi A, sedangkan di gambar B adalah gambar sapi transgenik. Bedakan dari apa namanya bentuk tubuh hewan sapi di gambar B, bandingkan antara hewan sapi biasa dan transgenik. Kemudian bioteknologi kesehatan, ya, bioteknologi diaplikasi dalam bidang kesehatan ini atau dalam bidang medis, misal contohnya yaitu pembuatan antibiotik, insulin, dan sintesis dan vaksin. Dan antibiotik contohnya ada yang dihasilkan adalah antibiotik penicillin, ya. Ini ada gambarnya di sebelah kanan, gambar penicillin tatum, ya. Dan di gambarnya ada koloni daripada penicillin yang menghambat pertumbuhan koloni bakteri. Kemudian yang kedua yaitu dihasilkan dari bioteknologi kesehatan, yaitu adalah insulin sintetis. Ini untuk mengatasi penyakit diabetes mellitus tipe 1, ya. Dan yang C, yang ketiga, yaitu vaksin, ya. Vaksin, ya, ini. Jadi vaksin itu adalah suatu proses kekebalan tubuh. Dan yang keempat, antibodi monoklonal. Antibodi monoklonalnya adalah antibodi yang spesifik untuk satu jenis antigen yang dihasilkan dari satu jenis sel limfosit B yang merupakan hasil cloning dari sel induknya.